Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih proses pembongkaran CPU di pabrik kelapa sawit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum pembongkaran CPU di pabrik kelapa sawit. Prosedur ataupun tata cara untuk melakukan pembongkaran CPU yang pertama ialah seorang supir wajib melaporkan ke tim security. Kemudian security akan mencatat baik itu plat mobil, supir, SIM, dengan tujuan agar sang supir mendapatkan nomor antrian sesuai dengan yang ada, dengan catatan supir dalam keadaan tidak terblacklist di pabrik tersebut. Setelah selesai dalam pendataan, masuk tahapan yang kedua ialah supir akan diarahkan ke pihak timbangan untuk memberikan surat jalan tersebut kepada pihak timbangan, yang kemudian dilakukan cross check terhadap surat yang dibawa oleh sang supir. Jika dinyatakan sudah layak dan benar, maka diarahkan untuk dilakukan penimbangan terhadap mobil CPU tersebut. Yang selanjutnya masuk tahapan yang ketiga, yaitu seorang kerani produksi akan melakukan pengecekan antara surat dengan data logis yang ada di mobil tersebut. Jika layak, maka dia akan membuka satu demi persatu locis yang ada pada mobil tersebut, dengan catatan sebelum melakukan pembongkaran, kerani produksi akan mengambil sedikit sampel yang kemudian dilakukan analisa oleh seorang analis. Maka proses ini masuk pada tahap yang kelima. Pada tahap kelima ini, seorang analis akan melakukan beberapa analisa. Pada tahapan yang pertama, dilakukan analisa pada kadar kotoran pada CPU tersebut. Apakah kotoran yang pada CPU tersebut masih di ambang normal atau tidak? Yang selanjutnya masuk pada tahapan pengecekan kadar air pada CPU tersebut. Setelah selesai, masuk pada tahapan yang selanjutnya ialah melakukan pengecekan terhadap asam lemak bebas FFA, dengan tujuan agar kita mengetahui berapa persenkah asam lemak bebas yang terkandung pada CPU tersebut.
Setelah selesai melakukan analisa terhadap mutu CPU yang kita terima, baik itu asam lemak bebas, kadar air, ataupun kadar kotoran, selanjutnya kita memberi info kepada kerani produksi dan pihak manajemen dengan tujuan apakah produk tersebut layak untuk dilakukan pembongkaran atau tidak, sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara supplier dengan konsumen. Namun yang perlu diingat ialah dalam penerimaan CPU AT ataupun asam tinggi, FFA itu tidak menjadi patokan, namun kadar air dan kadar kotoranlah yang menjadi bahan pertimbangan. Jika setelah dianggap layak untuk dilakukan pembongkaran, maka kerani produksi akan melakukan pembongkaran terhadap mobil CPU AT tersebut. Dalam proses pembongkaran biasanya memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam, tergantung dengan kondisi minyak yang ada di dalam mobil tangki tersebut. Kalau dalam posisi dingin, maka dia akan memakan waktu lebih lama. Tapi kalau dalam kondisi cair, masih kondisi hangat, maka CPU tersebut akan lebih cepat untuk dilakukan pembongkaran. Biasanya untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu, supir akan melakukan pendayungan CPU yang ada di dalam tangki tersebut. Setelah selesai melakukan pembongkaran CPU AT, maka supir akan diinstruksikan oleh kerani produksi untuk mengerok yang ada di dalam tangki tersebut agar tidak ada kandungan minyak pada mobil tangki tersebut. Yang selanjutnya, kerani produksi akan membuat berita acara tentang serah terima CPU AT. Berita acara ini dibuat untuk bukti serah terima kita antara CPU AT serta acuan untuk pembayaran minyak CPU AT yang kita terima di pabrik kita, yang kemudian diketahui oleh pihak pimpinan, baik itu manajer maupun asisten laboratorium. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.